Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 921-925. Mendengar kata-kata Nanako, Yechen segera berkata, "Katakan padaku, jika aku bisa, aku akan setuju." Nanako itu ragu sejenak, menatapnya dengan penuh harap, dan berkata dengan serius, "Aku ingin bertanya pada Yechen Jun akan pergi nanti." Nanti, Yechen sedikit terkejut, dan tanpa sadar bertanya, "Seberapa terlambat?" "Sejujurnya, aku sebenarnya berencana untuk kembali ke China malam ini, dan pesawatnya masih ada menunggu di Osaka." Kelopak mata Nanako itu terasa panas, dia sedikit menurunkan kelopak matanya, dan berkata dengan lembut, ini terutama bergantung pada jadwal Marvin Ye. Jika waktunya mepet, beberapa jam tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, Nanako itu buru-buru menambahkan, "Tuan Yechen, jangan salah paham, alasan utamanya adalah ayah dan Tanaka-san terluka parah dan dirawat di rumah sakit sekarang. Bibi saya tidak hanya sibuk dengan urusan luar keluarga, tetapi juga sibuk mengambil urus mereka. Dan pikiranku agak kacau sekarang, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku ingin Tuan Yechen tinggal bersamaku beberapa jam lagi." Yechen berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, "Kalau begitu aku akan tinggal sampai sore, karena butuh 4 jam untuk kembali ke Osaka." Nanako itu bertanya, "Apakah Tuan Yechen memesan penerbangan dari Osaka?" "Tidak," Chen berkata dengan jujur, "teman saya membantu saya mendapatkan pesawat pribadi, dan sekarang diparkir di Bandara Osaka." Itu Nanako dengan ragu bertanya, "Tuan Yechen, bisakah kamu membiarkan orang-orang yang bersamamu naik pesawat dulu setelah menyelesaikan pekerjaan mereka, datang ke Tokyo? Lalu kamu pergi ke bandara di Tokyo untuk menemui mereka dan terbang kembali ke Huaxia bersama. Dengan cara ini, kamu bisa hemat 4 jam mengemudi. Bisakah kamu?" Setelah selesai berbicara, Nanako itu buru-buru berkata, "Jika kamu tidak nyaman, kamu tidak perlu merasa malu." Yechen memikirkannya, rencana awalnya adalah kembali ke Osaka terlebih dahulu, kemudian bertemu Chen Zekai, Hongwu dan Wei Liang, dan terbang kembali ke Jinling dari Osaka. Namun, cara yang dikatakan Nanako itu juga merupakan solusi yang baik. Biarkan Chen Zekai dan yang lainnya datang ke Tokyo langsung dengan pesawat, jadi dia tidak perlu menyetir jauh-jauh. Selain itu, wajar jika Nanako itu merasa kehilangan dan tidak berdaya saat keluarga itu mengalami kecelakaan. Dia mungkin juga tinggal di sini untuk hari lain, dan dia juga bisa menanyakan tentang tindakan keluarga Su di Tokyo. Memikirkan hal ini, dia berkata kepada Nanako itu, "Dalam hal ini, saya akan menunggu sampai fajar untuk menyapa teman-teman saya dan melihat apa yang terjadi dengan mereka." Nanako itu mengepalkan tinjunya dengan bersemangat dan berkata dengan gembira, "Bagus." Sekali, Nanako itu yang gembira segera mengundang Yechen ke restorannya. Dikatakan sebagai restoran di rumah, tetapi sebenarnya lebih besar dari restoran berukuran sedang di luar. Yechen merasa seolah-olah memasuki kafetaria gaya Jepang. Ada beberapa koki sibuk di dalam, yang sedang menyiapkan berbagai makanan ala Jepang. Nanako itu bertanya kepada Yechen dengan penuh harap, "Tuan Yechen, apakah Anda menyukai salah satu hidangan ini? Katakan saja jika Anda menyukainya, dan koki akan segera menyiapkannya untuk Anda." Dia tidak merasakan apa-apa, jadi dia tersenyum sedikit dan berkata, "Tolong beri saya semangkuk ramen, terima kasih." Nanako itu buru-buru berkata kepada koki yang bertugas membuat ramen, "Yokoyama-san, tolong buatkan 2 mangkuk ramen. Mangkuk Yechen Jun perlu disajikan, mie ganda." Koki berkata dengan hormat, "Oke Nona, tolong tunggu sebentar dengan Tuan Ye." Pada saat yang sama, saat Yechen dan Ito Nanako sedang sarapan di rumah Ito, Su Soudao, yang berusia 50-an,
sudah terbangun di kamar presidensial Hotel St. Regis di Tokyo. Dengan secangkir kopi dan sebatang rokok di tangannya, ia memandang keluar jendela pemandangan jalanan Tokyo yang masih diselimuti malam. Setelah rokoknya habis, dia memasukkan puntungnya ke asbak, lalu menyalakan yang lain, dan bertanya kepada Zhao Yiming, orang kepercayaannya di sampingnya, "Bagaimana kabar Tuan dan Nona muda?" Zhao Yiming melihat ke waktu dan berkata, "Seharusnya ada pesawat lain, itu akan mendarat di Yanjing dalam waktu setengah jam, dan saya sudah memberitahu keluarga bahwa Nyonya telah bergegas ke bandara bersama dokter, dan begitu pesawat mendarat, Tuan muda dan Nona muda akan dikirim ke rumah sakit keluarga untuk pemeriksaan menyeluruh." "Iya." Su Soudao mengangguk, dan berkata dengan ekspresi yang sangat suram, "Kejadian ini benar-benar terlalu berbahaya. Aku hampir menghancurkan Zifei dan Ziyu bersaudara di Tokyo, Matsumoto sialan ini Ryoto. Bahkan jika dia terbunuh dia penuh dengan orang, dan sulit untuk menghilangkan amarahku." Zhao Yiming berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan, seluruh keluarga Yoshito Matsumoto telah hangus, jadi Anda tidak perlu terlalu marah." Su Soudao mengertakkan gigi, mengisap rokok, dan kemudian dia kejam. Dia berkata dengan kejam, "Lagi pula, ini di Tokyo. Jadi tidak nyaman bagi Ruoli untuk melakukan sesuatu. Jika tidak, aku pasti akan membiarkan Ruoli tangkap Matsumoto Yoshito di depan saya, dan potong-potong dia sampai dia mati." Zhao Yiming berkata, "Tuan, Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo telah menduga bahwa keluarga Su kami yang melakukan hal ini. Ketika Anda beristirahat, mereka terus memprotes saya. Mereka merasa terlalu berlebihan bagi kami untuk membuat keributan sebesar itu, juga mengancam akan menyerahkan masalah ini ke Dewan Keamanan Dalam Negeri untuk diselidiki dan ditangani, karena menganggap masalah ini telah melanggar tanah air mereka keamanan." Melanggar keamanan dalam negeri? Su Soudao mendengus dingin dengan jijik. Seorang Yoshito Matsumoto belaka dapat dikaitkan dengan masalah keamanan tanah air. Saya pikir mereka tidak puas bahwa kami telah membunuh begitu banyak orang di Tokyo, dan merasa bahwa kami tidak dapat mengimbanginya, bukan? "Iya." Zhao Yiming berkata dengan jujur. Pemerintah Tokyo juga sangat tidak puas. Mereka merasa insiden ini terlalu kejam dan akan sangat mempengaruhi citra kota Tokyo. Jadi mereka memutuskan untuk menyelidiki sampai akhir. Selain itu, bandara internasional di Tokyo dan beberapa kota sekitarnya telah memasuki keadaan darurat. Mereka dengan ketat memeriksa semua orang asing yang meninggalkan negara itu. Bahkan mengumumkan bahwa jet pribadi dan pesawat sewaan yang meninggalkan negara itu untuk sementara tidak diizinkan lepas landas saat kami datang. Pesawat pribadi juga diawasi. Segalanya bisa rumit. Su Soudao bertanya kepadanya, di seluruh negara bagian, bandara mana yang relatif lebih santai? Zhao Yiming berkata, "Saat ini, seharusnya hanya ada bandara Osaka, karena Osaka relatif jauh, ratusan kilometer jauhnya." Su Soudao mengangguk, dan memerintahkan, "Kalau begitu biarkan mereka menyebar. Cari cara untuk naik transportasi umum ke Osaka, lalu transfer pesawat lain dari China. Ingat jangan transfer dari Yanjing, tapi dari Zhonghai, untuk menghindari kewaspadaan para kebiasaan Jepang, lalu membawa Ruoli dan orang-orang yang benar-benar berpartisipasi dalam aksi pulang malam ini." "Baik Tuan." Zhao Yiming mengangguk dengan hormat, lalu bertanya, "Tuan, kapan Anda berencana untuk kembali?" "Aku tidak terburu-buru." Su Soudao tersenyum, dan berkata dengan suara dingin, "Keluarga Takahashi menderita kerugian besar, keluarga Matsumoto benar-benar tamat, dan Ito Yuhiko juga cacat. Tokyo aman sekarang, saya akan tinggal selama 2 hari lagi." Setelah itu, dia melihat waktu dan berkata, "Yiming, kamu pergi menyiapkan beberapa hadiah murah hati untuk mengunjungi pasien di pagi hari, dan pergi ke rumah sakit bersamaku di siang hari untuk melihat Yuhiko Ito. Ini satu-satunya mitra sekarang." Ye Chen dan Nanako Ito sarapan bersama, dan langit di Tokyo sudah cerah.
Nanako Ito berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye Chen, saya meminta pelayan untuk menyiapkan kamar tamu untuk Anda. Anda harus istirahat dulu. Anda belum tidur semalaman. Ini terlalu sulit." Ye Chen sedikit tersenyum, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak perlu masalah, saya tidak lelah." "Bagaimana saya tidak lelah?" Ito Nanako tidak bisa menyembunyikan kesusahannya dan berkata, "Sejak pertempuran dengan Tenglin Ninja tadi malam, sampai sekarang, Ye Chen Jun belum istirahat sejenak, dan telah mengalami 2 kali pertempuran besar, mengemudi sejauh ratusan kilometer." Ye Chen tersenyum, dan bertanya balik, "Kamu belum istirahat, apakah kamu merasa lelah?" Ito Nanako sedikit terkejut, berpikir sejenak, berkata, "Memang benar aku tidak merasa lelah sama sekali. Bukan saja aku tidak merasa lelah, tapi aku juga merasa seluruh tubuhku sepertinya memiliki kekuatan yang tidak ada habisnya. Seluruh orang dalam kondisi sangat baik." Berkata, dia buru-buru bertanya, "Tuan Ye Chen, ini seharusnya efek obat yang kamu memberi saya." Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Ya. Obat itu tidak hanya dapat menyembuhkan luka juga dapat meningkatkan kemampuan dan daya tahan tubuh, sehingga orang tidak mudah lelah." Nanako Ito hanya bisa menghela nafas. Obat ini benar-benar luar biasa. Jika diproduksi dengan energi, Jiuxuan Pharmaceutical Marven Ye pasti akan menjadi obat terbesar di dunia. Sebuah perusahaan farmasi top, bukan? Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Obat semacam ini tidak mungkin diproduksi secara massal, itu sendiri adalah hal yang sangat langka, ditinggalkan oleh dokter jenius Tiongkok kuno. Jika Anda mengambilnya, Anda akan kehilangan satu. Sebenarnya, meskipun bahan obat yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil peremajaan tidak sulit didapat, tetapi poin kuncinya adalah ramuan ini harus disempurnakan dengan energi spiritual. Reiki seperti energi kuat yang mengubah baja menjadi besi cair selama pembuatan baja. Tanpa energi ini, tumpukan biji besi saja selama 10.000 tahun, biji besi tidak mungkin berubah menjadi baja. Oleh karena itu, tidak sulit bagi Ye Chen untuk memurnikan obat ini, namun kemungkinan produksi massal sangat tipis. Selain itu, dia tidak akan memproduksi secara massal obat yang begitu ampuh. Hal ini terlalu menantang surga bagi orang biasa. Jika keluar dalam jumlah besar, dapat menyebabkan guncangan di dunia, dan itu pasti bukan hal yang baik untuknya. Nanako Ito merasa sedikit menyesal ketika mendengarnya mengatakan itu, dan tidak memikirkannya lagi. Ye Chen melihat ke waktu dan berkata, "Aku akan menelepon teman-temanku dan memberitahu mereka tentang datang ke Tokyo." Nanako Ito mengangguk penuh harap. Ye Chen mengeluarkan ponselnya dan menelepon Chen Zekai. Segera setelah panggilan telepon dilakukan, Chen Zekai bertanya kepadanya, "Tuan, dari mana saja Anda? Saya belum melihat siapapun sepanjang malam." Ye Chen berkata, "Saya di Tokyo." Hah? Chen Zekai menjadi lebih bingung, dan bertanya pertanyaan. "Bukankah kamu mengatakan kamu akan melihat teman-temanmu di Kyoto? Mengapa kamu tiba-tiba pergi ke Tokyo? Ini beberapa ratus kilometer jauhnya." Ye Chen berkata, "Kebetulan terjadi sesuatu pada rumah temanku, jadi aku datang ke sini bersamanya, lihatlah." Kemudian dia bertanya lagi, "Ngomong-ngomong, Lao Chen, bagaimana keadaan di Osaka?" Chen Zekai buru-buru berkata, "Tuan, semuanya berjalan dengan baik, dan hari ini pada dasarnya akan berakhir hari ini. Menurut Anda, kapan kita akan kembali ke Jinling?" Ye Chen berkata, "Saya menelepon Anda hanya untuk membicarakan masalah ini. Saya masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan di Tokyo. Setelah Anda selesai, terbang ke Tokyo dulu. Lalu saya akan pergi ke bandara untuk berbicara dengan Anda. Setelah Anda bertemu, ayo terbang dari Tokyo ke Jinling." Chen Zekai berkata, "Tuan, jet pribadi tidak bisa terbang di Tokyo sekarang, dibatasi oleh Tokyo." Ye Chen bertanya dengan heran, "Mengapa jet pribadi dibatasi di Tokyo?" Chen Zekai berkata, "Saya mendengar dari bawahan Jepang saya bahwa dalam 2 hari terakhir di Tokyo,
Ada banyak kasus kriminal serius satu demi satu, dan sepertinya mereka masih terkait dengan keterlibatan pasukan asing. Jadi Tokyo telah memperkuat kontrol bea cukai. Jika jet pribadi ingin meninggalkan Jepang, hanya Osaka yang bisa terbang di seluruh Honshu, dan tidak ada tempat lain yang bisa terbang. Mendengar ini, Ye Chen sudah mengerti di dalam hatinya. Kontrol ketat Tokyo pasti ada hubungannya dengan pembunuhan Matsumoto Yoshito oleh keluarga Su. Padahal, jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, Anda juga bisa memahami alasannya. Ambil contoh Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo. Jika seseorang melakukan kejahatan di Tokyo, mereka pasti ingin menghukum pembunuhnya melalui cara hukum yang normal. Namun, sekelompok orang asing tiba-tiba membunuh di wilayahnya sendiri, menyalahgunakan hukuman mati tanpa pengadilan terhadap warga negaranya sendiri, dan metodenya sangat kejam. Hal semacam ini tidak dapat ditoleransi oleh Departemen Keamanan negara manapun. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo, dan bahkan Departemen Keamanan Dalam Negeri Jepang, berharap dapat menangkap para pembunuh keluarga Su yang melakukan hukuman mati tanpa pengadilan secepat mungkin, untuk dijadikan contoh bagi orang lain, dan pada saat yang sama, menyelamatkan beberapa muka. Memikirkan hal ini, Ye Chen menghela nafas pelan, dan berkata, lupakan saja, tunggu aku di Osaka, aku akan menyetir ke sana sore hari. Chen Zekai buru-buru berkata, Tuan muda, mengemudi terlalu sulit, jarak yang begitu jauh, dan tempat di Osaka masih turun salju, dan jalan raya ditutup karena salju tebal, Anda mungkin tidak dapat mencapainya dalam 6 atau 7 jam. Mengapa Anda tidak meninggalkan mobil di Bandara Tokyo dan membiarkan anak buah saya mengendarainya sendiri? Anda bisa berkendara langsung dari Tokyo, datang ke Osaka dengan pesawat, mari kita bertemu di bandara, jadi akan lebih cepat, Ye Chen bertanya. Kepadanya, apakah tidak ada larangan terbang dari Tokyo ke Osaka? Chen Zekai berkata, tidak ada batasan terbang di dalam Jepang untuk saat ini, dan mereka tidak ada hubungannya sekarang. Semua maskapai domestik dan luar negeri akan dikontrol sekaligus, tetapi harus diperketat secara bertahap, Ye Chen bersenandung. Dan berkata, ayo berangkat malam ini. Tanpa penundaan, saya akan mencoba tiba di Bandara Osaka jam 7. Lalu mari kita bertemu dan berangkat dari Bandara Osaka tepat waktu jam 8. Chen Zekai buru-buru berkata, oke, Tuan muda. Kalau begitu kita akan tiba di Bandara Osaka sebelum jam 7 dan menunggu kita, Anda. Oke. Sampai jumpa malam ini. Ye Chen menutup telepon, dan Nanako Ito buru-buru bertanya, Tuan Ye Chen, apakah terjadi sesuatu? Ye Chen mengangguk, dan memberitahu Nanako Ito tentang situasi umum. Setelah mendengarkan Nanako Ito, dia berkata, kalau begitu saya akan membantu Tuan Ye melihat tiketnya sekarang. Seperti yang dia katakan, dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan memeriksa informasi penerbangan. Tuan Ye Chen, ada penerbangan yang berangkat jam 5.40 sore, butuh 1 jam untuk tiba di Osaka dan mendarat di pukul 6.40, tidak apa-apa. Ye Chen mengangguk, waktunya tepat, ayo pilih yang ini, Nanako Ito berkata. Tuan Marvin Ye, tolong beri saya nomor paspor Anda. Saya akan memesan tiketnya dan akan mengantar Anda ke bandara sore ini. Tiket pesawat jarak pendeknya sendiri tidak mahal. Jadi Ye Chen tidak menolak, dan berkata kepada Nanako Ito, Nanako, tolong. Nanako Ito tersenyum penuh arti, kamu tidak harus bersikap sopan padaku, Ye Chen Jun. Saat dia berbicara, dia memikirkan sesuatu, dan bertanya pada Ye Chen, ngomong-ngomong, Tuan Ye Chen, apakah Anda ingin membawa beberapa hadiah untuk keluarga Anda ketika Anda kembali malam ini? Berbelanja di Tokyo masih sangat nyaman, dan biasanya ramai di sore hari. Jika ingin berbelanja, bisakah saya menemani Anda setelah makan siang? Ye Chen berpikir, setelah bepergian jauh selama berhari-hari, dia harus membawa beberapa hadiah kembali untuk istrinya.
dan ibu mertua Malan masih bersemangat menantikan untuk membawakan sesuatu untuknya. Jadi aku masih meluangkan waktu untuk pergi jalan-jalan. Jadi, dia berkata kepada Nanako, kalau begitu terima kasih telah mengajakku berkeliling. Aku benar-benar tidak terlalu mengenal Tokyo. Nanako itu tersenyum dan berkata, tidak masalah, saya akan menemani Ye Chen-jun ke Ginza pada sore hari. Setelah selesai berbicara, dia memikirkan ayahnya Yuhiko Ito, dan bertanya kepada Ye Chen, Tuan Ye Chen, saya ingin pergi ke rumah sakit untuk mengantarkan makanan kepada ayah saya pada siang hari, bisakah Anda ikut dengan saya dengan nyaman? Ye Chen setuju tanpa berpikir, oke, kalau begitu ayo pergi ke rumah sakit dulu, lalu pergi berbelanja. Ye Chen, yang tidak melakukan apa-apa setelah sarapan, diseret oleh Nanako Ito ke kamar kerjanya. Sama seperti ketika dia berada di Kyoto, Nanako mengundang Ye Chen untuk duduk di lantai tatami di kamar kerjanya, membakar sebatang dupa, dan menyiapkan secangkir matcha Jepang untuk Ye Chen. Kemudian dia berkata kepada Ye Chen, Tuan Ye Chen, saya ingin melihat laporan keuangan dan informasi terperinci dari bisnis keluarga, dan membiasakan diri dengan keseluruhan operasi keluarga sesegera mungkin. Jika Anda merasa bosan, tolong beritahu saya. Berkata, saya tidak ada hubungannya. Kamu sibuk dulu, saya akan bermain dengan ponsel saya sebentar. Ye Chen sebenarnya tidak suka bermain dengan ponsel. Dia juga tidak suka anak muda zaman sekarang, yang selalu tidak bisa meninggalkan ponselnya. Alasan mengapa dia ingin memeriksa ponselnya juga untuk memeriksa berita di Tokyo untuk melihat apakah dia dapat menemukan informasi yang lebih berguna. Nanako Ito membungkuk di depan meja, berkonsentrasi untuk membolak-balik data rahasia keluarga. Semua informasi di tangannya adalah rahasia. Tapi dia tidak menghindar dari Ye Chen yang ada di sampingnya. Ye Chen melihat-lihat beberapa berita lokal, dan di antara banyak berita, ada satu berita yang menarik minatnya. Berita itu mengatakan bahwa ada insiden kekerasan yang relatif serius di Tokyo sebagai organisasi kekerasan nomor 1 di Jepang. Yamaguchi Gumi mengeluarkan pesan kepada anggota di seluruh negeri, mengklaim menggunakan kekerasan untuk mengendalikan kekerasan dan menjaga ketertiban sosial di Tokyo. Yamaguchi Gumi adalah kepala gangster Jepang, salah satu dari 3 gangster besar dunia bersama mafia Italia, dan kekuatannya tidak boleh diremehkan. Mereka mengeluarkan pernyataan saat ini, meski tidak menyebutkan nama, seharusnya ditujukan ke keluarga Su. Kali ini keluarga Su benar-benar bermain terlalu besar, menyinggung hitam dan putih di Jepang. Bahkan jika mereka dapat melarikan diri tanpa cedera kali ini, jika mereka ingin datang ke Jepang untuk pembangunan di masa depan, mereka mungkin akan mendapat perhatian khusus dari pemerintah Jepang dan organisasi non-pemerintah. Saat ini, rumah keluarga Ye di Yanjing, kakek Ye Chen, Ye Zongquan, memanggil seluruh keluarga Ye untuk bertemu karena berita yang sama. Ye Zongquan hari ini terlihat sangat bahagia. Sambil membolak-balik berita di tabletnya, dia berkata kepada semua orang, kali ini keluarga Su benar-benar kehilangan istri dan tentara mereka, kerja sama belum dinegosiasikan, dan cucu tertua serta cucu perempuan tertua hampir mati. Kali ini, seluruh Jepang akan hancur. Tersinggung, saya khawatir keluarga Su akan berjuang jika mereka ingin berkembang di Jepang di masa depan. Paman Ye Chen, Ye Changkong tertawa, dan berkata dengan ekspresi puas diri, kali ini keluarga Su cukup memalukan, lelaki tua dari keluarga Su mungkin marah selama 3 hari tidak bisa makan. Paman ketiga Ye Changyun berkata dengan sedikit penyesalan, hei, lagi pula, keluarga Su masih beruntung. Sial, Yoshito Matsumoto membuat permainan besar. Mengapa orang misterius itu membiarkan Su Zifei dan Su Ziyu diselamatkan? Jika Su Zifei dan Su Ziyu mati di Tokyo, seluruh keluarga Su akan terluka parah. Ini adalah 2 orang yang paling menonjol di generasi muda mereka, ya. Orang tua Ye Zongquan tidak bisa menahan desahan. Meskipun Su Chengfeng memiliki keterampilan dan keberanian,
Dia sudah cukup tua. Su Soudao lebih dari kejam. Tetapi kemampuannya adalah masih kurang. Di depan Chang Ying saat itu, dia seperti badut yang melompat, tidak cukup sama sekali. Soalnya, istri yang dia kejar dengan gila-gilaan juga memilih untuk menikah dengannya setelah ditolak oleh Chang Ying berkali-kali dan menjadi putus asa. Berbicara tentang ini, Ye Zongquan menghela nafas dan berkata sambil menghela nafas, jika Chang Yinghe masih hidup, belum lagi keluarga Su, itu adalah naga di langit, dan itu mungkin bukan lawan dari keluarga Ye. Mendengar bahwa lelaki tua itu menyesali Ye Changying lagi, Bos Ye Changkong berkata dengan sedikit ketidakpuasan, "Ayah, Changying pergi begitu cepat. Selama bertahun-tahun, jangan menyebutkan hal semacam ini lagi. Selain itu, kita semua bertanggung jawab atas alasan mengapa Changying meninggalkan rumah, dan bahkan seluruh keluarga Yanjing tidak dapat dipisahkan, dan bukan kami yang memutuskan sesuatu." Anak ketiga Ye Changyun juga menggema, "Ya, ayah, bukankah ini tentang Su Zifei dan Su Ziyu? Mengapa kita berbicara tentang Changying?" Lelaki tua itu menghela nafas dan melambaikan tangannya, "Jangan bicara. Jangan bicara. Mari kita bicara tentang bisnis. Secara keseluruhan, langkah pertama keluarga Su menuju Jepang telah terlewatkan, dan situasi selanjutnya akan sangat sulit bagi mereka. Tidak bagus. Kebetulan ini kesempatan bagus bagi kita untuk mengejar dan menyelinap masuk. Bagaimana menurutmu?" Semua orang saling melirik, dan Ye Changkong sangat setuju. "Ayah, kamu benar, aku juga berpikir ini milik kita. Peluang besar. Bisnis pengiriman laut kita dimulai lebih lambat dari keluarga Su, dan kita berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Tetapi jika kita dapat memanfaatkan kegagalan keluarga Su, mencapai kerjasama dengan keluarga Ito, dan menjatuhkan pasar Jepang, itu sama saja dengan terjebak. Ini jelas merupakan pukulan kuat bagi keluarga Su." Ye Zongquan mengangguk, tetapi setelah merenung sejenak, dia berkata, "Saat ini, itu tidak cocok untuk kita untuk bersaing langsung dengan keluarga Su. Masalah ini harus dilakukan secara perlahan dan hati-hati, dan jangan pernah memberitahu keluarga Su sebelumnya." Ye Changkong bertanya dengan bingung, "Ayah, keluarga Su bisa pergi ke Jepang dengan profil tinggi untuk menghancurkan keluarga orang, dan kita pergi ke Jepang untuk membahas kerjasama. Haruskah kita menyembunyikannya?" Ye Zongquan tersenyum sedikit. "Kekuatan keluarga Su terletak di sana. Kita akan membahas kerjasama dengan keluarga Ito dengan meriah." Dia berkata lagi, "Namun, kami menamparkan keluarga Su, dan dengan gaya perilaku keluarga Su, itu pasti akan bertentangan dengan kami secara langsung, dan kami akan mendapat masalah saat itu." Ye Changkong buru-buru bertanya, "Ayah, apa maksudmu?" Ye Zongquan berkata dengan sangat serius, "Jika Anda ingin berurusan dengan keluarga Su, Anda harus membedah lawan dari tingkat yang lebih dalam, daripada membandingkan data kertas dari kedua belah pihak secara dangkal." Ye Changkong dengan cepat berdiri, membungkuk dan menangkupkan tinjunya. "Ayah, Zhang Kong tumpul, tolong tunjukkan padaku dengan jelas." Ye Zongquan menggelengkan kepalanya sedikit, dan memikirkan Ye Changying lagi. Dia menghela nafas dalam hatinya, putra sulungku Ye Changkong juga merupakan bakat yang cerdas, tetapi dia jauh dari jenius, jadi dia masih tidak bisa melakukan apa-apa. Lihat saja. Tapi Changying adalah jenius top yang tidak pernah keluar dari dunia. Changying tidak pernah melihat melalui satu titik, tetapi melihat tanpa titik, otodidak. Sayang sekali, sayang sekali. Ye Changkong juga melihat jejak kekecewaan di mata ayahnya, dan wajahnya langsung memerah. Ye Zongquan mengucapkan beberapa kata di dalam hatinya, dengan cepat membuang pikirannya, dan berkata kepada semua orang, "Meskipun anak-anak dari keluarga Su ada banyak, tetapi hanya Su Soudao yang dapat menarik perhatian Su Chengfeng. Terlebih lagi, putra dan putri Su Soudao sangat kompetitif, dan mereka adalah dua anak muda paling berprestasi di generasi keluarga Su. Terutama Su Ziyu, yang sangat dicintai oleh Su Chengfeng dan Su Soudao.
ayah dan anak itu lebih menyukai Su Ziyu, yang telah lama melampaui anak-anak lain, bahkan cucu tertua Su Zifei. Jadi, begitu Su Chengfeng akan mati, kekuatannya pasti akan jatuh ke tangan keluarga Su Soudao. Di masa depan, di antara keluarga Su Soudao, yang memiliki suara terhebat pastilah Su Ziyu. Berbicara tentang ini, mata Ye Zongquan berbinar, dan dia berkata dengan nyaring, Su Ziyu adalah seorang gadis, dan dia akan menikahi seseorang sebagai istri. Begitu dia menikah, itu akan menjadi hari ketika keluarga Su terbagi menjadi dua. Oleh karena itu, siapapun yang dapat menaklukkan Su Ziyu akan menaklukkan setengah dari aset keluarga Su. Apa yang dikatakan lelaki tua itu? Ye Changkong berkata dengan malu. Ayah, terakhir kali kamu mengatakan bahwa kamu ingin menikahi keluarga Su dan menjadikan Su Ziyu sebagai menantu keluarga Ye. Tetapi tidak ada kandidat yang cocok, Ye. Zongquan berkata dengan ringan, bukankah kamu mengatakannya terakhir kali, putra Chang Ying adalah kandidat yang baik? Ye Changkong berkata, tapi Tang Sihai juga mengatakan pada saat itu bahwa putra Chang Ying tidak mau untuk kembali mengenali leluhurnya. Mungkin anak ini dia masih membenci kita di dalam hatinya. Ye Zongquan melambaikan tangannya. Apakah dia membenci kita atau tidak? Tidak masalah jika Anda mengatakannya, atau saya mengatakannya. Itu tidak masalah jika dia mengatakannya sendiri. Ye Changyun, anak ketiga di sampingnya, buru-buru bertanya. Ayah, apa maksudmu? Apakah kamu ingin menemukan putra Chang Ying untuk kembali mengenali leluhurnya? Ye Zongquan mengangguk, saya punya ide ini, tetapi saya belum menemukan cara menggunakannya. Ye Changkong merasakan tekanan besar dengan ancaman, dia buru-buru berkata, ayah, putra Chang Ying telah pergi dari rumah selama bertahun-tahun dan benar-benar tidak terkendali, tolong pikirkan lagi. Ye Zongquan melambaikan tangannya, Anda tidak perlu membujuk saya meminta Tang Sihai untuk membeli Emgrand Group untuk diberikan kepadanya pada saat itu, saya telah memutuskan bahwa cepat atau lambat saya akan membiarkan dia kembali untuk mengenali leluhurnya. Keluarga Ye saya tidak memiliki banyak keturunan, dan itu sama sekali tidak ada bandingannya dengan kemewahan keluarga Su. Kita tidak bisa membiarkan pria dewasa seperti itu berkeliaran di luar. Ye Changkong menahan napas di dalam hatinya, tetapi bertanya dengan tenang di wajahnya, ayah, bagaimana jika putra Chang Ying tidak ingin kembali? Ye Zongquan berkata dengan serius berkata, orang akan berubah. Jika mereka tidak ingin kembali hari ini, mungkin besok mereka akan melakukannya, dan jika mereka masih tidak ingin kembali besok, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau bahkan 10 tahun, akan selalu ada, menjadi saat ketika pikirannya berubah dan keinginannya mengendur. Ye Changkong, Ye Changyun, dan Ye Changtian keempat, yang telah diam selama ini, memarahi ibu mereka di dalam hati mereka. Hal yang paling ditakuti tentang harta keluarga adalah pengenceran. Apakah itu 10.000 yuan atau 1 triliun yuan? Jika 1 orang, 2 orang, atau 3 orang membagikannya, hasilnya akan sangat berbeda. Awalnya, membeli Emgrand Group kepada Ye Chen merugikan keluarga 100 miliar, dan memberi Ye Chen tambahan uang tunai 10 miliar, yang membuat semua orang sangat kesal. Lagi pula, ketika lelaki tua itu meninggal dan harta keluarga dibagi, rata-rata 110 miliar akan diberikan kepada keluarga ketiga putra, dan masing-masing dari mereka bisa mendapatkan setidaknya 30 miliar, tetapi 30 miliar itu sia-sia. Oleh karena itu, mereka juga sangat khawatir Ye Chen akan kembali ke keluarga Ye. Ye Zongquan tidak melihat putra atau cucu ini, tetapi melihat putrinya, Ye Changmin. Dia menghela nafas dengan emosi dan berkata, Changmin, tahun baru Imlek akan segera datang. Ye Changmin segera bangkit dan bertanya, ayah, katakan saja padaku apa yang harus kamu katakan, Changmin pasti akan keluar semua. Ye Zongquan mengangguk dan berkata, pergi ke Jinling besok, temui Chener, mengobrol baik dengannya,
dan tanyakan apakah dia ingin kembali. Jika dia tega, undang dia untuk kembali dan rayakan tahun baru bersama dia dulu. Ye Changmin berkata dengan tergesa-gesa. Oke ayah, aku akan pergi ke Jinling besok. Saat dia mengatakan itu, dia memikirkan sesuatu, dan bertanya, ayah, Chener sudah menikah. Jika dia ingin kembali, apakah Anda ingin dia membawa istrinya untuk bertemu dengan Anda? Ye Zongquan melambaikan tangannya, dan berkata dengan jijik, bagaimana mungkin seorang wanita vulgar dari kota kelas 3 dan keluarga kelas 3 layak memasuki rumah keluarga Ye saya? Jika Chener kembali, hal pertama adalah menceraikan wanita ini, dan kemudian kami akan mengatur agar dia menikahinya. Su Ziyu akan melihat dan melihat apakah ada peluang untuk berkembang. Oke, Ye. Changmin mengangguk, dan berkata, aku akan menguji pikiran Chener terlebih dahulu, dan membawa hal-hal ini kepadanya selangkah demi selangkah. Ye Zongquan puas dengan senyuman, aku akan menyerahkan masalah ini padamu. Ye Changkong adalah sangat tertekan, tetapi dia tidak berani menolak. Jadi dia hanya bisa menarik topik kembali dan berkata, ayah, bukankah kita berbicara tentang pergi ke Jepang? Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu tidak ingin berkonfrontasi dengan keluarga Su. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ye Zongquan berkata, kita tidak bisa pergi ke sana dengan meriah. Tapi kita bisa mengirim seseorang untuk bertemu dengan Ito Yuhiko secara pribadi terlebih dahulu. Ye Changkong merasa sedikit kesal, berpikir bahwa dia sebaiknya pergi ke Tokyo sendirian untuk bersantai. Jadi dia berinisiatif untuk bertanya kepada Ying, ayah, mengapa saya tidak terbang ke Tokyo saja di pagi hari dan bertemu Yuhiko Ito? Ye Zongquan mengangguk dan berkata, aku pasti ingin bertemu, tetapi kamu tidak bisa pergi. Ye Changkong bertanya dengan heran, ayah, apa maksudmu? Ye Zongquan berkata, keluarga Su mengirim generasi muda sebelumnya. Garis bawah Fenger, apakah kamu siap untuk pergi, berangkat sebelum jam 10, dan berusaha untuk mencapai Tokyo setelah makan siang? Ye Feng buru-buru berdiri, dan berkata dengan hormat, oke, kakek, aku akan mempersiapkan sekarang, tapi kakek, saya bertemu Yuhiko Ito. Bagaimana saya harus mendiskusikan proyek itu dengannya? Ye Zongquan melambaikan tangannya, Anda tidak perlu membicarakan apapun yang berhubungan dengan proyek. Saya akan menyiapkan beberapa hadiah, dan Anda dapat membawa mereka dengan tanganmu sendiri. Katakan saja itu kebaikan saya. Selain itu, saya juga ingin berteman dengannya. Kemudian Anda dan dia dapat kembali dengan meninggalkan informasi kontak satu sama lain. Ye Feng bertanya dengan heran. Sesederhana itu? Ye Zongquan mengangguk dan berkata, ayah, sesederhana itu, Kemudian, Ye Zongquan berkata, terbang 2000 km bukan masalah ketulusan untuk berbicara tentang kerjasama. Tetapi jika terbang 2000 km untuk mengunjungi seorang pasien, itu adalah ketulusan yang luar biasa. Ye Changkong berkata sambil tersenyum, ayah, kamu lebih baik keluarga Su mungkin telah membantu keluarga Ye kita kali ini. Ye Zongquan mengangguk dan tersenyum, dan berkata, ini disebut yang pertama datang pertama. Siang, Ye Chen makan siang dengan Ito Nanako di rumah Ito, dan keduanya pergi ke rumah sakit bersama dengan makanan yang disiapkan untuk Ito Yuhiko. Tepat ketika mereka baru saja meninggalkan rumah, Su Soudao membawa Zhao Yiming dan beberapa bawahannya ke bangsal Ito Yuhiko dengan beberapa kotak hadiah yang sangat bagus. Ito Yuhiko awalnya tidak ingin melihat mereka, tapi dia juga tahu alasan untuk tidak memukul wajah tersenyum itu. Jadi Ito Emi mengundang mereka masuk. Begitu Su Soudao memasuki pintu, dia berjalan dengan sangat sopan ke ranjang rumah sakit Ito Yuhiko, dan menghela nafas, kakak Ito, aku sudah lama mengagumi nama Ito, dan suatu kehormatan besar bertemu denganmu hari ini, wajah Soudao yang tidak berbahaya. Mau tidak mau aku merasa sedikit berbulu.
soal kehancuran keluarga Su atas keluarga Matsumoto benar-benar membawa bayang-bayang psikologis yang besar bagi Ito Yuhiko. Dan itu juga membuatnya sangat sadar bahwa pria di depannya terlihat lembut dan memiliki senyum yang manis. Namun nyatanya dia adalah seorang kanibal, iblis yang meludah tulang. Namun, Yuhiko Ito tahu betul bahwa dengan harimau yang tersenyum seperti itu, dia tidak dapat menyinggung perasaannya secara terbuka. Jika tidak, dia tidak tahu masalah apa yang akan dia timbulkan di masa depan. Jadi, dia juga berkata dengan gembira di wajahnya, "Oh, Tuan Su, saya tidak menyangka Anda datang menemui saya secara langsung. Saya sangat tersanjung, silakan duduk di kursi." Dia tersenyum dan berkata, "Saya benar-benar minta maaf bertemu dengan cara ini. Saya sibuk akhir-akhir ini, jadi saya awalnya ingin anak-anak datang dan mengunjungi Pak Ito dulu. Lalu saya akan datang berkunjung Pak Ito secara langsung ketika saya menemukan waktu. Saya tidak berharap banyak kecelakaan. Tolong maafkan saya, Pak Ito." Saya harus mengatakan bahwa kemampuan akting Su Soudao sangat bagus. Jika Ito Yuhiko tidak tahu orang seperti apa dia, akan mudah tertipu dengan penampilannya yang tersenyum dan ramah. Meskipun dia merasa jijik di dalam hatinya, dia tetap bersikeras pada dirinya sendiri dan melakukan kesopanan yang baik di permukaan. Jadi dia tersenyum dan berkata, "Tuan Su terlalu sopan, Anda datang ke Jepang, saya akan menemui Anda di bandara secara langsung, dan kemudian membantu Anda mengatur hotel yang tidak saya duga akan menemui begitu banyak hal." Su Soudao buru-buru berkata, "Di mana, Tuan Ito? Anda tidak harus bersikap sopan. Persahabatan antara kita keluarga Su dan keluarga Ito memiliki sejarah yang panjang, dan kami pasti akan terus memperkuat kerjasama dan memperdalam hubungan kami di masa depan. Kenapa?" Repot-repot, A memuntahkan sarapan di perutnya, tetapi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan berkata setuju. "Tuan Su benar, Anda benar-benar tidak perlu terlalu kaku." Su Soudao mengangguk puas, dan berkata dengan serius, "Tuan Ito, meskipun apa yang terjadi di Tokyo dalam 2 hari terakhir sangat kacau, dan bahkan menyebabkan Anda terluka parah, saya akan membicarakannya sebagaimana adanya. Singkatnya, keluarga Ito akan jadilah pemenang terbesar setelah debu mengendap pada rangkaian hal ini." Yuhiko Ito tahu apa yang dimaksud Su Soudao dengan ini. Dia tahu bahwa Su Soudao ingin menyebut dirinya sendiri selain menjelaskan fakta. Sekarang keluarganya bertengkar antara Senipe dan Kerang, dan nelayan itu mendapat manfaat, dan Su Soudao lah yang mendorong keluarganya untuk mendapat manfaat darinya. Dengan kata lain, Su Soudao juga mengingatkan dirinya untuk tidak melupakan bantuan yang diberikan keluarga Su kepadanya. Namun, Ito Yuhiko tidak mau berutang begitu saja. Lagi pula, alasan mengapa keluarga Ito bisa selamat dari perselisihan ini bukanlah Su Soudao sama sekali, tapi Ye Chen. Jangan katakan bahwa saya tidak bergantung pada Su Soudao. Putra dan putri Su Soudao sendiri dapat bertahan hidup. Terima kasih kepada Ye Chen. Jika Ye Chen tidak menyelamatkan saudara laki-laki dan perempuan Su Zifei dan Su Ziyu, Su Soudao mungkin tidak dapat menemukan pelaku sebenarnya jika dia menjaga tubuh kedua putra dan putri tersebut. Oleh karena itu, Ito Yuhiko tidak dapat menahan desahan. "Oh, Tuan Su, sangat berbahaya bagi keluarga Ito untuk bertahan hidup kali ini." Dia menepuk pahanya dan menghela nafas, "Lihatlah kakiku. Jika bukan karena hamba setia saya Tanaka mendorong saya untuk melompat dari jembatan, saya pasti sudah dibacok sampai mati sekarang." Dalam ucapan ini, Ito Yuhiko sebenarnya mengklarifikasi sudut pandang dengan Su Soudao terlebih dahulu. "Pertama-tama, kelangsungan hidup saya tidak ada hubungannya bersamamu, Su Soudao dan keluarga Su." Segera setelah itu, Ito Yuhiko berkata lagi, "Dan putriku, dia juga disergap oleh ninja di Kyoto, dan dia diselamatkan oleh seorang master. Jadi dia selamat. Jika tidak, aku benar-benar ingin orang berambut putih mengirim orang berambut hitam." Itu. Berbicara tentang ini,
Ito Yuhiko bertanya dengan rasa ingin tahu. Ngomong-ngomong, Tuan Su, sepertinya kedua putra dan putri Anda juga diselamatkan oleh Tuan misterius di Kyoto itu, bukan? Ekspresi Su Soudao berubah sedikit tertekan. Apa yang saya maksud tadi adalah menyebutkan Yuhiko Ito. Anda dapat tertawa terakhir dan selamat dari Takahashi Machi dan Matsumoto Yoshito. Lebih dari setengah penghargaan adalah karena bantuan saya. Tanpa diduga, rubah tua Ito Yuhiko datang langsung untuk membuat argumen seperti itu. Dan artinya sangat sederhana, jangan katakan saya ingin berterima kasih. Itu tidak ada. Kami berdua harus berterima kasih kepada Tuan misterius itu. Jika tidak putri saya akan selesai. Baik putra dan putri Anda dikutuk. Meski Su Soudao tertekan, tidak mudah membantah perkataan Ito Yuhiko. Lagi pula, sepasang anakku memang diselamatkan oleh orang misterius itu. Saya bahkan bertanya kepada putra dan putri saya secara khusus, siapa orang misterius itu? Karena memiliki kemampuan yang sangat kuat, dapatkah digunakan untuk penggunaannya sendiri? Tapi Suziyu memberitahunya bahwa pria misterius itu benar-benar meremehkan kedua saudara laki-laki dan perempuan itu. Mereka mengejar dan membunuh putri Ito Yuhiko, Ito Nanako, untuk membantu Ito Nanako menyingkirkan masalah masa depannya. Menyelamatkan kedua saudara laki-laki dan perempuan itu hanyalah masalah kebetulan. Satu-satunya petunjuk adalah dia harus orang Cina. Tapi tidak ada yang diketahui lebih detail. Awalnya, Su Soudao ingin suruh Liu menyelidiki petunjuk dan detail orang itu. Tapi sekarang Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo, Kementerian Luar Negeri Jepang, dan Departemen Keamanan Dalam Negeri semua ingin menangkap bawahan keluarga Su Matsumoto Mitsumen. Jadi dia hanya bisa melepaskan ide ini dan membiarkan Su Ruoli kembali ke China dulu, agar tidak tertangkap oleh pemerintah Jepang. Begitu tertangkap oleh pemerintah Jepang, dengan keseriusan pembantaian Mimen, meski tidak dijatuhi hukuman mati, setidaknya dia akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, dan dia tidak akan pernah memikirkannya seumur hidup ini. Itu sebabnya Su Soudao harus menyerah untuk sementara. Sekarang Ito Yuhiko menyebut orang itu lagi. Dia dengan sengaja bertanya, Tuan Ito, orang misterius itu dikatakan melindungi putrimu. Jadi kamu harus mengenalnya, kan? Ito Yuhiko menggelengkan kepalanya dengan menyesal berkata, aku sangat ingin tahu, tapi sayangnya, orang itu benar-benar terlalu misterius. Saya bertanya kepada putri saya, tetapi putri saya tidak tahu. Jika tidak, saya benar-benar ingin mengambilnya untuk saya gunakan sendiri. Ada hal seperti itu. Dengan orang yang kuat oleh sisinya, dia seharusnya tidak perlu khawatir tentang keselamatan lagi. Su Soudao menatap Ito Yuhiko sejenak, merasa sepertinya dia tidak berbohong. Sepertinya Ito Yuhiko memang tidak tahu siapa orang misterius itu. Tapi kenapa dia pergi menyelamatkan Ito Nanako? Apakah itu ksatria murni? Namun, agak aneh jika orang Tionghoa datang ke Jepang untuk memperjuangkan keadilan. Dengan kata lain, dia adalah orang Tionghoa perantauan di Jepang. Su Soudao tidak dapat memikirkan alasannya, jadi dia hanya menempatkannya di belakangnya, menatap Yuhiko Ito, dan berkata dengan serius, Tuan Ito, selain mengunjungi Anda kali ini, saya sebenarnya ingin membahas kerjasama dengan Anda bicara tentang seorang jenderal niat. Dia berkata, pengiriman laut adalah segmen bisnis keluarga Su yang sangat penting berikutnya. Meskipun kami mengejar strategi global, kami masih sangat mementingkan pasar Jepang di Asia Timur. Jadi saya juga sangat berharap untuk mencapai kerjasama dengan keluarga Ito dalam bisnis ini. Saya tidak tahu apa yang ingin dilakukan Pak Ito. Yuhiko Ito mengangguk, dan berkata dengan serius, keluarga Ito selalu ingin mencapai kesepakatan bisnis ini dengan Su kerjasama. Saya mengadakan pertemuan tatap muka dengan putra dan menantu Anda 2 hari yang lalu. Alis Su Soudao menunjukkan sedikit kegembiraan ketika mendengar ini, dan dia berpikir dalam hati, sepertinya kerjasama dengan keluarga Ito bisa datang secara alami. Su Soudao berpikir dengan bangga,
Tapi Yuhiko Ito sudah berencana menggunakan formula seret. Melihatnya, dia mengganti topik pembicaraan dan berkata dengan nada meminta maaf. Tapi Tuan Su, Anda telah melihat kondisi fisik saya saat ini. Dokter mengatakan bahwa saya akan diobservasi di rumah sakit setidaknya selama setengah bulan. Saya keluar dari rumah sakit. Saya harus istirahat selama beberapa bulan ketika saya pulang. Dan saya mungkin tidak memiliki banyak energi untuk fokus pada operasi bisnis untuk saat ini. Jadi mungkin perlu beberapa saat untuk memberi Anda jawaban yang jelas tentang perlu atau tidaknya kerjasama ini dan bagaimana pelaksanaannya. AA bersambung.